Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita hari ini bertemu di pelajaran PPKN. Silakan untuk teman-temannya biar masuk ke Google Meeting terlebih dahulu. Oke, baik. Alhamdulillah sudah kumpul semua. Silakan untuk ketua kelas untuk berdoa pada pelajaran pertemuan 3 hari ini. Silakan berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita belajar hari ini lancar, kalian tetap semangat. Kemudian yang penting adalah di masa pandemi ini kalian harus selalu mentaati protokol kesehatan. Salah satunya adalah kalian harus mengenakan masker saat keluar rumah, kemudian sering cuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya. Yang ketiga adalah jaga jarak, distancing sosial. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penularan penyakit COVID-19 ini. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Oke, baik. Kelas 11, alhamdulillah udah absen semua di form ya, udah ada ini. Oke, absen semua ya. Baik, anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Bagus, semangat sekali anak-anak ya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini paling tidak kita mempunyai rasa kebanggaan kepada bangsa, cinta tanah air, dengan salah satunya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya kalian harus pertahankan ya rasa wujud cinta terhadap bangsa dan negara. Baik, untuk memulai pelajaran, mari kita yel-yel bersama-sama berkaitan dengan agar kalian pelajaran pagi hari ini tetap semangat, tidak ngantuk, seperti kelihatan di layar masih semangat. Ya. Baik, kita nyanyikan lagu yel-yel SMK beraksi. 1, 2, 3. SMK beraksi untuk mengawal NKRI. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu, semangat. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran kali ini tentunya kalian tidak lupa pada pertemuan yang kedua, ya, pertemuan yang lalu berkaitan dengan materi dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Coba Bapak tanya kepada Cindy. Coba ya, pelajarannya lalu berkaitan dinamika penerapan demokrasi Pancasila, ada salah satu 10 pilar, kamu sebutkan satu, masih ingat nggak? Bagus, ya. Apa yang kamu sampaikan benar, bahwa demokrasi yang berketuhanan. Kemudian si Soraya. Iya, betul Soraya. Ya, salah satu di antara 10 pilar demokrasi itu adalah ya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kemudian berikutnya adalah periodisasi. Ada yang tahu? Iya, jadi ada periodisasi orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk materi pertemuan 3 ini. Bapak akan menyampaikan ya kompetensi dasarnya, pengetahuan, keterampilan kalian bisa lihat di layar Bapak yang Bapak share. Kemudian IPK-nya, salah satunya adalah IPK berkaitan dengan sikap spiritual, sosial. Nah, ini pengetahuannya. Tujuan untuk materi kali ini adalah, ya, Bapak harapkan kalian menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi. Sikap sosialnya adalah dalam berdemokrasi, ya, kalian menunjukkan sikap santun. Kemudian pengetahuannya, kamu mampu memperjelas perilaku yang mendukung nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya, kamu mampu menyimpulkan, ya, membangun kehidupan yang demokratis. Yang terakhir, yang keempat, yang kelima, kamu bisa mengkreasikan hasil kajian tentang membangun kehidupan berdemokrasi. Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan uraian materi pada pertemuan kali ini. Ya, nanti selebihnya kalian bisa melanjutkan membaca di blog ya, blog Bapak Udi Wahid Mandala. Silakan kalian di situ
literasi. Bapak sedikit ya menguraikan untuk materi pertemuan kali ini biar kalian sedikit ada gambaran. Baiklah anak-anakku, ya. Dalam materi kali ini membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, ya, bahwa kalian tahu bahwa Indonesia ternyata adalah negara di dunia, ya, menurut survei ini penelitian Pew Research Center bahwa menyatakan Indonesia menduduki peringkat ketiga, ya, sebagai negara demokrasi, ya, terutama berkaitan dengan indikatornya demokrasi bekerja di negara ya Indonesia. Dari berapa? Dari 27 negara. Kita harus bangga ya anak-anakku ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Oke, bagus. Ya, nah ini Bapak sedikit menguraikan berkaitan dengan pentingnya kehidupan yang demokratis. Ada 4 poin. Adanya persamaan kedudukan di muka hukum, kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapat secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Dari 4 komponen ini yang penting ya sebagai negara demokrasi. Nah, kemudian selanjutnya perilaku apa yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi Pancasila? Tentunya kalian ya tahu bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi, demokrasinya demokrasi Pancasila karena sesuai dengan ya, konstitusi negara kita, terutama sila keempat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Perilaku apa saja yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi? Tentunya kalian paham ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan keterwakilan. Jadi kita harus percaya kepada lembaga eksekutif di DPR ya. Jadi jangan sedikit-sedikit demo ya. Kita percaya karena pada sejatinya kita menilai struktur politik yang ada di Indonesia akal sehat. Kita harus menjadi karena kita lihat pengertian dari sistem politik dulu isu-isu yang berkembang. Politik kemudian berkaitan dengan ya, kesepakatan musyawarah kita harus sepakati secara bersama sama apapun ya pendapat kita yang berbeda tapi hasil keputusan kita harus bertanggungjawabkan secara bersama sama. Tidak boleh diperkenankan memaksa kehendak ya atau pendapat orang lain dipaksakan sesuai dengan pendapat kita. Itu penting ya anak-anakku ya. Nah, kemudian berkaitan dengan penerapan demokrasi di berbagai bidang. Nih, bidang politik ya kalian boleh berorganisasi. Bagus itu ya. Kemudian menghormati pemerintah yang sah ya. Memilih pemimpin yang cerdas, makanya ketua kelas pilih yang paling tidak yang cerdas kalau ada ya. Kemudian berani menyatakan pendapat di muka umum, penting nih ya sebagai anggota masyarakat yang demokratis. Nah, ini di bidang ekonomi ya kita harus hemat, menanamkan hidup sederhana ya, kemudian kemandirian, ini penting sekali. Kemudian sosial budaya. Sekarang eranya era digital ya segala sesuatu ya bisa dikomunikasikan, bisa melalui teknologi gitu ya tanpa harus putus bersilaturahim ya. Kemudian pendidikan ya kita harus membanggakan ya berprestasi ya terutama kita harus rajin belajar. Hukum taat membayar pajak tentunya ya berlaku adil mematuhi hukum. Ya. Nah, kemudian pertahanan keamanan ya kalian sebagai bangsa ya anggota masyarakat tentunya ya tidak hanya mengandalkan tentara sebagai penjaga keamanan ya tetapi masyarakat juga terlibat. Salah satunya adalah kegiatan pos kamling, boleh kalian ikut ya. Kemudian jangan sebarkan berita hoax ya bikin kerusuhan ya ketidaknyamanan di dalam masyarakat ya itu penting sekali. Nah selanjutnya dari tadi uraian yang Bapak sampaikan nah, sekarang kalian lihat ya kira-kira dari 4 gambar ini ya coba apa kira-kira ya coba Bapak tunjuk ya si Anwar, coba Anwar apa yang kamu lihat ya berkaitan dengan gambar. Iya, bagus Anwar bahwa kita harus hidup bergotong royong. Gambar berapa itu Anwar? 1, bagus. Kemudian si Cici, apa Ci? Yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 ya kita memang jadi anggota masyarakat yang cerdas ya. Demo-demo tidak harus anarki dengan cara-cara yang santun juga bisa ya. Nah inilah salah satu wujud
ya apa yang kalian tadi sampaikan betul ya, wujud berdemokrasi yang ada di Indonesia. Inilah kita ya. Jangan kita ikut-ikutan yang bukan karakter bangsa kita, gitu ya. Oke, baik. Dari kegiatan tadi ya, ini ada kegiatan video mengamati ya, yang tadi udah secara intinya adalah di gambar ini. Nah, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok. Ayo anak-anakku, ya berkaitan tadi gambar, kalian membentuk kelompok. Nah, kita diskusikan berkaitan dengan bagaimana implementasi dalam lingkungan penerapan membangun demokrasi di Indonesia. Oke, silakan Bapak kasih kesempatan. Oke, baik, sudah selesai. Coba untuk kelompok 1. Ya, tadi Bapak sampaikan, ya kelompok 1 untuk menguraikan coba implementasi di lingkungan persamaan kedudukan di muka hukum. Apa itu implementasinya? Di lingkungan keluarga. Iya, ya. Salah satunya tadi memang harus taat ya atau menghormati Bapak sebagai kepala rumah tangga. Bagus untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Di implementasi di lingkungan sekolah. Coba dipartisipasi dalam membuat keputusan. Iya, apa? Ya, mentaati. Jadi benar jawabannya ya, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Ya, itu bentuk. Kemudian kelompok 3, coba ya implementasi membangun kehidupan demokratis itu bagaimana di lingkungan masyarakat berkaitan dengan distribusi pendapatan yang adil. Yuk. Oke, apa jawabannya? Iya, bagus ya. Kelompok 3 bagus ya. Salah satunya adil ya. Dalam artian mempunyai hak yang sama di dalam masyarakat untuk dihargai. Tapi adil di sini kalau di bidang ekonomi apa coba? Ada mau menyampaikan kelompok lain? Iya, bagus ya. Jadi kalau bidang ekonomi berkaitan dengan misalnya masyarakat ada iuran ya, iuran jimpitan misalnya kalau ada ya, atau iuran yang lain buat iuran RT untuk kebersihan ya. Bisa ya. Jadi semua baik yang mampu maupun kurang mampu ya sama-sama memberikan kontribusi untuk masyarakat. Oke, baik ya, bagus, tepuk tangan dulu ya untuk semua kelompok. Selanjutnya ya dalam tugas mandiri berkaitan dengan komitmen untuk membangun kehidupan demokratis baik keluarga untuk masyarakat dan bangsa dan negara, kalian nanti bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Berkaitan apa? Nah, nanti untuk menyelesaikan ya, proyek kelompok ya. Silakan Bapak kasih kesempatan ya. Tadi ya, kalian apa komitmen ya dalam membangun demokratis di keluarga, lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Ya, nanti kalian susun ya secara kelompok ya. Masih ada waktu kurang lebih ini 60 menit ya, kalian bisa nanti diskusikan. Kemudian kalian buat konsep ya. Pilih salah satu item ya yang akan kalian buat, misalnya ya film pendek ya. Misalnya berkaitan dengan kita Desember besok akan mengadakan pemilihan wali kota. Ya, silakan ya. Kalian boleh ya edukasi ya berkaitan dengan layanan masyarakat, edukasi untuk apa? Untuk memilih, jangan golput. Boleh. Oke, Bapak kasih atau ya mungkin yang lain ya, bikin komik boleh ya. Silakan kalian diskusikan berkaitan dengan komitmen untuk membangun kehidupan demokratis ya. Ini secara mandiri, kemudian secara kelompoknya. Nah, ini nanti diwujudkan dalam bentuk kreasi. Ya, Bapak yakin kalian mampu dan bisa. Oke, silakan Bapak kasih kesempatan untuk diskusi ya. Untuk diskusi boleh kalian meninggalkan Google Meeting dulu. Nanti kita ketemu lagi 30 menit berikutnya kita akan melakukan diskusi. Oke, silakan boleh masing-masing kelompok untuk diskusi
di grup WhatsApp atau mungkin video call, boleh. Silakan, Bapak tunggu. Pre-memori ya. Oke, baik. Anak-anakku, ya. Masuk lagi ya. Oke, udah masuk semua. Kelompok 1 lengkap, 2 lengkap, 3, 4, 5. Oke, bagus, lengkap semua. Oke, apa yang kalian buat? Sudah ada konsepnya? Coba kelompok 1, coba ceritakan ke Bapak. Apa yang kalian, ya, komitmen apa yang kalian miliki ya dalam membangun demokrasi di Indonesia. Oke, ya. Bagus. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bahwa kelompok 1 ini akan membuat komik ya. Karena keahliannya kelompok 1 ini komik ya. Komik berkaitan dengan layanan masyarakat ya, bikin poster yang nanti akan ditunjukkan ya melalui grup maupun di IG ya berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi ya, terutama pemilihan wali kota. Yang lain kelompok 5 apa? Film pendek. Bagus ya, mudah-mudahan nanti kalian jadi artis beneran ya, dimulai dari bakat kalian ya. Memang kelompok 5 bagaimana? Memang bisanya bikin film. Oh, jago bikin film. Bagus. Ya. Baiklah ya, anak-anakku, ya luar biasa hasil yang kalian buat. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu 1 minggu ya, tugas ini kalian bisa kumpulkan ya melalui alamat email Bapak ya tentunya ya. Oke, silakan boleh mengerjakan ya. Selanjutnya LKPD kalau udah selesai ya, ini nanti dimasukkan ke dalam LKPD kalian ya, sebagai nanti biar kecatat ya, nanti kalau dikumpulkan ada evaluasi yang Bapak nilai ya. Oke, baiklah anak-anakku semua ya. Hal ini sangat positif sekali ya dalam mengedukasi membangun demokrasi di Indonesia ya. Tentunya pada materi hari ini tentunya Bapak harapkan ya kalian mampu ya menyimpulkan bahwa mana yang demokrasi yang positif, mana yang tidak, kemudian kalian mampu mengkreasikan sebuah gabungan dari hal itu untuk mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk masyarakat. Paling tidak adalah ada perubahan-perubahan sedikit di masyarakat kita. Jadi tidak sedikit-sedikit kita bertindak ya di luar batas kewenangan kita. Apalagi kalian sebagai siswa tidak boleh ikut demo-demo ya. Itu bukan urusan kalian. Tugas kalian adalah belajar. Bagus. Dari kesimpulan ini ya, tadi Bapak secara keseluruhan. Dari kesimpulan ini coba ada yang mau menyampaikan ya tentang materi. Ya, si A. Oh ya, silakan si Febi. Ya, Febi menyampaikan. Tanya. Iya, bagus. Ya, dalam sebuah musyawarah itu memang harus disepakati secara bersama-sama. Bagus. Oke, si Uli, coba Uli. Apa kesimpulannya Uli? Iya, kita harus menerima hasil musyawarah ya dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nah, terakhir si Udin, apa Din? Iya, betul Udin, bagus. Ya, memang kita sebagai negara punya budaya demokrasi yang baik, salah satunya adalah kerja sama gotong royong, itu penting ya. Jadi pekerjaan berat bisa menjadi ringan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya, bagus ya. Oke, ya, dari hasil kalian tadi bagus ya, mantap ya. Nanti Bapak cek LKPD kalian ya, nanti sebagai hasil evaluasi Bapak ingatkan ya bahwa nanti selanjutnya materi berikutnya adalah karena ini udah selesai, materi berikutnya adalah kita melakukan evaluasi ulangan. Sudah siap ulangan? Oke, tapi minggu depan ya, jangan sekarang ya. Nah, minggu depan kalian pelajarin berkaitan dengan hakikat demokrasi, kemudian dinamika demokrasi, kemudian yang terakhir adalah membangun demokrasi di Indonesia. Oke ya, proyek tetap minggu depan. Baiklah anak-anakku, dari rangkaian kegiatan kali ini ya, mari kita bersama-sama
tutup dengan kegiatan kita mari menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Bagimu Negeri. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, bagus. Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Paham? Alhamdulillah, semuanya paham. Bapak ikut senang. Ya, Bapak akhiri ya untuk kegiatan belajar hari ini. Kalian tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, walaupun BDR, ya, kalian harus tetap sehat dan tetap semangat. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas berdoa. Oke. Udah ya. Akhiri Sudah ya. Ya, sampai jumpa. Udah. Langsung ya, Pak Wahid ya. Ya, Bu. Iya. Hot itu apa sih? Coba lihat ke Bu Butsi coba, biar groginya hilang. High order thinking skill. Itu apaan itu? Tingkat tinggi. Terus maksudnya gimana? Maksudnya kita menggunakan itu pada KKO, kata kerja operasional baik di sikap spiritual, sosial, pengetahuan maupun di keterampilan. Misalnya penggunaannya seperti apa? Misalnya penggunaan pada RPP saya itu adalah salah satunya adalah menyimpulkan, kemudian mengkreasikan. Itu udah masuk level C5, C4 yang. Coba bikin soal untuk anak SMK yang hot dari materi yang Anda tadi jelaskan, coba. Langsung. Pegi, Bu. Yang esai. Ya, coba. Coba anak-anakku dari gambar, misalnya gambar demo. Demo saya kasih masalah demo transi, masalah omnibus law. Ya, omnibus law. Ya, coba anak-anakku dari gambar ini kamu simpulkan ya. Bagaimana dikaitkan dengan penerapan demokrasi di Indonesia? Udah sesuai atau belum ya? Kamu simpulkan. Coba silakan. Ya, nanti anak-anak akan menyimpulkan, oh ternyata tidak sesuai dengan karakter. Salah satunya Indonesia karakternya adalah gotong royong. Kalau ini anarkis, melakukan demonya boleh, tapi melakukan kerusakannya yang tidak boleh. Nanti anak-anak suruh menjelaskan. Nah itu anak disuruh berpikir tingkat tinggi. Karena apa? Karena untuk menyimpulkan hal-hal yang sifatnya adalah kejadian-kejadian yang real di masyarakat. Yang Anda jelaskan itu kok kontradiktif ya? Karena kalau bicara tentang menjelaskan, itu enggak bisa kemudian menyimpulkan. Ciri HOTS itu apa? Jangan kontradiktif begitu. Kalau menjelaskan itu hanya C1 loh. Menjelaskan itu hanya mendeskripsikan loh. Enggak, maksudnya menyimpulkan. Tidak sampai menganalisis. Ayo mau menjelaskan. Tadi bilangnya menjelaskan. Menyimpulkannya itu. Jadi menyimpulkan ya kejadian-kejadian itu. Simpulan itu didapat dari apa kalau HOTS? Dari pengamatan, Bu. Simpulan dari pengamatan gimana? Enggak, karena kalau di C5 itu kan ada menyimpulkan, salah satunya di RPP. Nah ya, kalau HOTS itu ada di cirinya apa? Cirinya aplikatif. Cirinya apa? Terus? Kemudian menganalisis. Terus? Nah itu poinnya. Terus lagi? Kognitif. Mengkreasi. Nah iya, yang Anda sebutkan tidak hanya menjelaskan kan? Menyimpulkan. Ngerti apa enggak? Ngerti, bedanya tadi. Nah, tadi menjelaskan. Ayo ulangi. HOTS tadi cirinya apa saja? Ulangi. Mengaplikasikan. Urut. Evaluasi mana nomor itu ya. Satu kan C1. Ayo, nyontek. Enggak, pemahaman C1, C2-nya. Nah, nyontek itu. Nyontek. Enggak, Bu. Lah itu lirak-lirak tuh. C4 analisis, C5 evaluatif, C6 evaluatif apa evaluasi? Evaluatif, Ibu.
Itu Analisis tarik ke kanan bawah itu. Kalau C3 analisis, udah diapalin dari semalam, Bu. Coba lihat Bu Puji aja, jangan lihat bawah kanan. Ya. Ulangi. Analisis. Benar, Bu. Evaluatif. Benar. Kemudian sintetis. Ya, Bu ya. Analisis, evaluatif, sintetis, metakognitif. Nah, itu ya. Itu mulai grogi itu Wah Natal tuh. Ya, Bu. Takut kedengeran tangga, Bu. Yo, pertanyaan terakhir dari Bu Puji. Ya. Coba tujuan pembelajarannya apa dalam sesi yang Anda jelaskan tadi? Tujuannya tadi di RPP. Nah, salah satunya ada yang kognitif, Bu ya. Coba dilihat dulu toh. Ojo ngawur. Jangan ngawur. Pertemuan 3 yang kognitifnya. Tujuan kok bisa ada kognitif itu piye? Kognitif pengetahuan, Bu, maksudnya, Bu. K3. Tujuannya sikap spiritualnya mengikuti proses pembelajaran bersama guru dengan sikap kemandirian peserta didik dapat menghargai nilai-nilai ketuhanan. Oke, udah ya, catat itu ya. Evaluasinya gimana? Evaluasinya ya tadi bahwa dalam berdemokrasi ya kita harus bersyukur. Lah ya, carane guru ngukur piye? Oh, evaluasinya cara ngukurnya adalah bisa dilihat dari ini, Bu, rubrik penilaian diri. Nah, terus Kaitan dengan daring. Kalau daring rubrik penilaian diri, sampean itu menilainya bagaimana? Pakai Google Form, Bu. Jadi mereka nilai dirinya masing-masing. Nanti penilaian teman sejawat. Kok teman sejawat itu dapat dari mana? Siswa teman sejawat. Temennya deket, tetanggaan, apa kenal gitu. Ada formnya apa enggak? Formnya untuk penilaian diri ada. Teman sejawat lah, teman sebaya. Rubrik maksudnya, Bu. Lah iya, rubriknya ada apa enggak? Rubrik itu apanya form? Kan ya tetanggaannya toh. Maksudnya kalau formnya itu di online-nya di Google Form-nya. Yalah. Ada apa enggak? Disiapkan apa enggak? Dievaluasi. Enggak ada. Tidak disiapkan. Mana disiapkan? Coba di-share lagi. Enggak ada. Tadi Bu Puji melihat itu enggak ada. Adanya itu sikap. Bukan spiritual. Ini, Bu ya, evaluasi. Nah, untuk sikap spiritualnya. Mana? Terus, loh, kok hilang ya? Ya memang enggak ada kok. Ada kemarin, Bu, tumpuk-tumpuk ini, Bu. Nah, itu ini, Bu, sikap. Nah, terus turun. Nah, ini termasuk. Nah, terus caranya sampean memasukkan di online-nya piye? Sikapnya kan. Ini mau pakai platform apa kalau daring? Kalau daring pakai Google Form, Bu. Terus caranya gimana? Misalnya, dalam bentuk isian, Bu. Isiannya gimana bentuknya? Mau itu hanya kriteria sama skor kok. Oh iya, bentuknya belum, Bu ya. Iya. Perasaan kemarin sudah ya. Ora ono. Maka gini ya, kenapa dikejar Bu Puji terus? Karena di saat kayak begini, guru itu harus menyiapkan. Tidak boleh ngarang ya, karena ada penilaian spiritual sikap tadi. Disiapkan dalam bentuk Google Form-nya, itu ideal. Misalnya isiannya begini, hari ini saya sudah berdoa. Di Google Form-nya isiannya ya, atau berdoa misalnya, melakukan doa sebelum pembelajaran. Itu kan bagian dari itu toh. Iya. Nah, jenengan dari tadi bilang Google Form, tapi mesti tidak bisa menampilkan. Ayo, link Google Form-nya mana? Masih belum. Ya, kompre. Tapi saya melihat tampilan Anda lebih baik daripada temannya tadi.
Makanya saya kejar terus. Sesempurna apa hasil kerjaannya. Sampai Natal itu loh, tertawa terkekek-kekek ya. Oke, Om. Mas Natal, silakan. Dalam, matur nuwun Bu, ini didampingi sama istri soalnya. Ya, dia Awasin. ya. Kalian berdua mesti teringat ya pertanyaan Oke, Bu. itu begitu mencekam. Ini istri tertawa terus ya. Silakan. Baik, Pak Abdul Rahman Wahid. Bapak ngajar itu tadi temanya tentang apa, Pak? Tentangnya sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, Pak. Membangun demokrasi Sistem di Indonesia. Kelas 11. Baik. Kelas 11 SMK. SMK. Ya, diajarkan di semester ganjil, Pak. Karena semester ganjil. 2 KD yang dari pemerintah. 2 KD ini yang terakhir KD ini. Bisa minta tolong ditampilkan kembali di PPT-nya, Pak. PPT-nya. PPT-nya. Oke. Ini, Pak. Iya. Di halaman pertama dulu, Pak. Halaman pertama. Iya, Pak. Ini, Pak. Up. Mana itu? Ya. Oke. Ini KD-nya. KD-nya. Coba bisa dibacakan di keterampilan itu, Pak. Keterampilan. Menyaji hasil. Soalnya Tadi mana? Menyaji hasil penalaran tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, Pak, sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke. Demokrasi Pancasila, nggih. Oke. Menurut Anda demokrasi Pancasila itu seperti apa, Pak? Demokrasi yang sesuai dengan sila keempat, Pak, paling tidak. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi demokrasi yang menghendaki keterwakilan rakyat dalam satu sistem legislatif, Pak. Nah, dalam sistem legislatif yang dijunjung adalah nilai-nilai kegotong royongan. Dalam sistem legislatif terkait demokrasi Pancasila. Ya, terkait itu, apa pandangan Bapak terhadap kondisi saat ini, Pak, demokrasi Pancasila saat ini? Nah, sebetulnya memang demokrasi Pancasila ini adalah ide gagasan yang brilian, yang sempurna. Namun dalam pelaksanaannya memang banyak yang tidak sesuai, Pak, ya, berkaitan dengan misalnya aksi demo, ya, seharusnya kan mereka sudah menunjuk wakilnya di DPR maupun di pemerintah, namun pada pelaksanaannya ya, mereka tidak menghormati, menghargai. Halo, Pak. Kemudian nilai-nilai musyawarah yang paling penting adalah voting, Pak. Jadi kalau voting itu, Pak. Iya, Pak, ini sinyalnya Bapak terputus-putus. Orai, Dek. Ya. Orai, berarti Mas Natal itu. Halo, Pak. Jadi yang menjadi saya tadi pengen mengkritis saja. Tadi ada katakan Bu Puji itu ada kontradiksi. Sebentar. Saya tak bilang dulu. Saya hanya masukkan saja, tapi ada beberapa. Ya, Pak adalah. Halo? Ya, Pak. Ya, jadi ada kontradiksi tadi di awal, di pertengahan bahwa menyatakan demokrasi. Tetapi Bapak melarang siswa untuk demo. Nah, ini ada kontradiksi. Jadi sebenarnya siswa pun dibolehkan demo sepanjang mengikuti aturan yang berlaku. Jadi ketika Bapak tadi menyatakan bahwa kalian jangan demo, itu kalimat yang kontradiksi. Bisa nanti kalimat itu ganti. Misalkan mau demo, patuhi peraturan yang berlaku. Jika tidak, ya nggak usah demo. Gitu. Jadi itu ada penggunaan kalimat yang tidak kontradiksi seharusnya. Saya rasa itu, Pak, masukan dari saya, Pak.
untuk tadi saya melihat juga berbasis proyek sosial ya. Iya Pak. Itu juga cukup bagus. Nanti mohon saya minta di emailkan RPP sama PPT-nya ya Pak, karena saya belum terima RPP sama PPT-nya. Terima kasih. Demikian Bu Puji. Ya, makasih banyak Pak Natal.